Salam, perkenalkan saya Afloria Raga dari program studi pendidikan agama Kristen kelas B. Di sini saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Dalam belajar terdapat teori-teori pendukung yang dapat digunakan dalam melakukan proses kegiatan belajar, yaitu behaviorisme, humanistik, konstruktivisme, dan kognitivisme. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Penggunaan atau penerapan teori ini dalam kegiatan peserta didik tergantung terhadap beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, teori yang berikut adalah teori humanistik. Teori ini ialah teori yang menekankan bahwa tujuan belajar ialah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dapat dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Pelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik ini lebih ditekankan pada konsep ketimbang prosesnya. Selain itu, teori ini juga berpendapat bahwa belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Teori konstruktivisme itu di dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai upaya dalam membangun susunan kehidupan berbudaya maju. Teori ini mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Yang terakhir adalah teori kognitivisme. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Fungsi teori belajar dan pembelajaran dalam merancang kegiatan pembelajaran yaitu mensistematikan penemuan-penemuan, melahirkan hipotesis-hipotesis, membuat prediksi, dan memberikan penjelasan tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya, apa yang akan dipelajari, dan apa yang memuaskan siswa. Nah, fungsi teori ini dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu fungsi kognitif. Fungsi ini yaitu proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi, yang terdiri atas 6 bagian seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ialah fungsi afektif. Fungsi ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan,
dan penyesuaian perasaan sosial, yang dibagi dalam 5 bentuk, yaitu kemauan menerima, menanggapi, keyakinan, penerapan hasil, dan ketekunan serta ketelitian. Yang ketiga yaitu fungsi psikomotorik. Fungsi ini mengarah pada keterampilan yang bersifat manual atau motorik, yang terbagi atas persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon, adaptasi, kemahiran, dan organisasi. Jenis-jenis belajar yang pertama yaitu abstract learning, di mana dalam belajar abstrak pada dasarnya adalah suatu kegiatan belajar dengan menggunakan suatu cara yang berpikir abstrak, dan tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Yang kedua yaitu skill learning, di mana belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan. Yang ketiga ialah social learning, di mana belajar sosial ini ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap suatu masalah. Dan masalah sosial merupakan suatu penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Yang keempat ialah problem solving, yaitu belajar pemecahan masalah. Pada dasarnya itu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif guna untuk memecahkan masalah secara tuntas. Yang kelima ialah rational learning, yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya yaitu untuk memperoleh beragam kecakapan yang menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam ialah habitual learning, belajar kebiasaan, yaitu satu proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan sebuah perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuannya agar individu mendapatkan sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif, dalam arti selaras dengan sebuah kebutuhan ruang dan waktu atau yang sifatnya kontekstual. Yang ketujuh yaitu appreciation learning, yang pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu mendapatkan dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, dalam hal ini kemampuan dalam menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya yaitu apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Yang kedelapan yaitu study, belajar pengetahuan, yang dimaksudkan yaitu sebagai suatu proses belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran dengan melibatkan suatu kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan yaitu agar individu mendapatkan atau menambah suatu informasi dan pemahaman terhadap suatu pengetahuan tertentu. Tipe belajar menurut Peter dan Hirsi, tipe belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi. Peter membagi
tipe belajar menjadi 3 hal, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Manusia visual, di mana ia akan secara optimal menyerap informasi yang dibaca atau dilihatnya. Manusia auditory, di mana informasi yang masuk melalui apa yang didengarnya akan diserap secara optimal. Sedangkan manusia kinestetik, di mana ia akan sangat senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserapnya terlebih dahulu dicontohkan atau ia membayangkan orang lain melakukan hal yang akan dipelajarinya. Selain ketiga tipe belajar tersebut, De Peter juga menambahkan bahwa ada tiga tipe campuran dari 3 tipe belajar tersebut, misalnya auditory visual atau visual kinestetik, atau bisa ketiga-tiganya, tapi biasanya satu tipe belajar lebih mendominasi. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.